Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, dan tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di malam hari ini, Allah masih mudahkan kita untuk kembali lagi ke majelis ilmu. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita jemaah. Jamaah kaum muslimin ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Mawsu'atul Manahi, ensiklopedi larangan yang telah ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Pada lanjutan larangan yang telah beliau tulis di dalam kitabnya, kita akan bahas tentang fenomena sebagian manusia ada yang mencela masa dan waktu jemaah. Jenis orang yang seperti ini berarti mereka telah mengganggu Allah. Jamaah kaum muslimin ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Masa atau waktu ini merupakan sebuah tempat kehidupan berputarnya manusia jemaah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an pentingnya waktu dan masa ini jemaah. Saking pentingnya, ada sebagian orang yang kurang peduli terhadap waktu, sehingga berlalunya waktu, bergantinya hari, berputarnya roda kehidupan tadi, dia nggak menyadari ternyata sudah begitu banyak waktu yang dia sia-siakan jemaah. Dia nggak tahu ternyata begitu banyak waktu yang selama ini terbuang. Nah, tiba di suatu saat, tak kala ada hari-hari buruk yang menimpa dirinya, di situ dia sangat ingin kali kembali jemaah. Ingin sekali dia mengulang lagi. Orang yang dewasa ingin menjadi anak-anak. Orang yang tua ingin kembali muda. Karena apa? Mungkin ada waktu yang terlewatkan, masa-masa yang indah dulu, pingin dia mutar kembali waktu tadi jemaah. Tapi yang perlu antum camkan, 1 menit aja kita tidak bisa mengubah waktu dan membalikan waktu. Ini bukan cerita seperti layaknya film yang kita tonton jemaah, ya. Kau bisa menghentikan waktu, terhenti waktu sejenak, atau kau bisa kembali ke waktu yang lampau. Dulu kalau ada film kartun apa itu jemaah? Doraemon tahu? Nah, flashback sedikit, mengingatkan masa-masa kecil. Suka kita nonton itu kan? Iya. Ada satu scan-nya, ya, satu episodenya kan dia sering kembali ke waktu entah yang akan datang, bisa kembali dia melihat masa depannya, gimana si Nobita kan gitu. Ya. Apakah dia bahagia atau dia sengsara kan gitu. Atau dia kembali ke masa yang lalu yang telah nih. Dalam benak kita tak kala kita menonton itu pas waktu kecil, enak kali ya kan gitu. Aduh, pingin kali kita kembali lagi. Aduh. Makanya jemaah, ya. Ada seorang penyair pepatah Arab. Ini bagus syairnya jemaah. Dia pepatah Arab ini orang tua dia. Dia udah tua kali coba. Udah tua, terduduk lemas dia. Ditengoknya anak-anak muda lagi main-main sana.
dengan gembiranya, dengan senangnya, sehingga disitulah keinginan jiwa dia kembali teringat masa-masa lalu dia, sehingga dia mengatakan apa? Dengan sebuah ucapan syair dia, laita syababa ya'udu yauman, laita syababa ya'udu yauman. Aduhai andai kata masa muda itu balik sesaat aja, balik 1 jam aja. Pingin kali dia masa mudanya kembali jemaah. Ya sama kayak kita kan gitu. Pingin kali kita, tak kala kita cerita nih ya, bercerita antara generasi all ya, orang-orang yang udah tua, kalau udah duduk cerita pasti ceritanya masa muda. Gimana masa muda kau? Kayak gitu kan. Engkau ingat enggak pas waktu dulu kita nangkap ikan dulu? Kan gitu. Di parit sebelah kita nuba dulu kan gitu. Iya. Ingat enggak? Pernah kan lakukan kayak gitu kan? Berarti masa bahagia muda Anda bahagia berarti. Masa kecil Anda bahagia kan gitu. Pingin kita kembali. Orang Arab yang dah tua ini jemaah ya, dia pingin kembali lagi. Laita syababa ya'udu yauman. Aduhai andai kata masa muda ini kembali 1 jam aja. 1 jam aja. Kenapa? Apa yang ingin dilakukannya? Gak ada kecuali apa? Keinginan dia apa? Fa ukhbirahu bima fa'ala mashibu. Fa ukhbirahu bima fa'ala mashibu. Aku akan kabarkan kepada mereka apa yang telah dilakukan oleh generasi-generasi tua tadi. Itu coba. Makanya ada istilah apa? Golden Age. Masa emas, masa kejayaan itu di masa muda. Seorang akan bisa meraih segala yang dia inginkan, segala cita-citanya, baik cita-cita untuk kebahagiaan dunia atau cita-cita untuk kebahagiaan ukhrawinya, itu dia sudah planningkan di masa muda dia. Dia akan pikirkan nanti aku kalau udah tua, aku pinginnya bahagia gini. Hidupku ingin tenang, Di akhir-akhir masa tua aku ingin belajar, aku ingin duduk di rumah aja sembari membaca buku. Sudah dipikirkan ya jemaah. Maka dari sini jemaah, kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang waktu dan masa yang begitu cepatnya bergulir sehari demi sehari, sewaktu demi sewaktu. Terkadang kita gak nyadar, rupa-rupanya umur kita udah 40. Udah 40 aja kok kan gitu. Udah kepala 3 aja. Udah kepala 5 aja. Udah mati kan gitu. Gak sadar kita. Apalagi untuk sekarang nih coba, antum merasa gak nih? Untuk sekarang waktu itu terasa cepat kali. Cepat kali. Baru kemarin awak masak Indomie di sini. Iya kan? Hujan. Dan lagi ketemu lagi antum nih lagi. Kan? Begitu cepatnya jemaah, begitu cepatnya. Waktu itu enggak terasa sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita jemaah ya. Mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Sudah jemaah? Antum buka firman Allah di dalam surat Ali Imran.
ayat 140 jemaah. Ayat 140. Akan ada gilirannya. Semua akan mendapat gilirannya jemaah. Ingat ya, ini ayat ini pelajaran nih. Semua akan mendapatkan gilirannya. Saya, antum, ya, anak kita semua akan dapat gilirannya. Enggak akan luput ini. Ya. Ini enggak akan luput. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhiza minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan hari-hari itu ya akan kami putarkan jemaah. Hari-hari itu akan kami putarkan. Terkadang antum mendapatkan hari sial, ya, kacau, ya, urusan antum sembraut. Terkadang anda mendapatkannya, kadang si A, kadang si B, kadang si C. Terkadang kita merasakan kebahagiaan, hari ini kita mendapatkan surprise, ya, hari baik, enak, ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan Allah Subhanahu wa taala putarkan di antara manusia. Jadi jangan terlalu bersedih, jangan. Tak usah kau mencela, tak usah terlalu kali. Waliya'lamillahu allazina amanu, agar Allah tahu mana di antara kalian orang yang beriman. Wa yattakhiza minkum syuhada, dan orang-orang yang menjadikan di antara orang-orang yang syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah itu enggak suka orang-orang yang berbuat zalim, jemaah. Nih jemaah, Allah katakan. Makanya ya, kalau nanti Allah Subhanahu wa taala setelah memasukkan orang nanti ke dalam jannah, surga, Allah masukkan mereka ke dalam neraka, disitulah baru tibanya sebuah penyesalan, jemaah. Penyesalan demi penyesalan, teringat lagi, aduh, andai kata, jikalau, ya, aku kembali lagi, aku pingin kembali, aku ingin gini, gak bisa, selesai sudah. Maka kau manfaatkan aja waktu yang telah Allah berikan hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Al-Mu'minun ayat yang 100. Baik, sudah? Silakan dibaca firman Allah di dalam surah Al-Mu'min ayat yang 100. Fanji, baca Fan. Ayat 99 coba, 99. Iya. Lanjut 100.
Iya, artinya iya, masya Allah. Nih coba, penyesalan demi penyesalan. Ada. Tak kala orang sudah dimasukkan dalam neraka, apa minta kita? Hah? Kembali coba. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk apa? La'ali a'mal shalihan. Agar aku beramal soleh. Udah habis sudah. Gak ada lagi kesempatan lagi. Ya. Inilah kesempatan yang Allah berikan jemaah. Inilah kesempatan yang Allah berikan. Makanya yang antum harus ingat, yang harus antum tanamkan, hidup itu sebuah kesempatan. Hidup itu sebuah kesempatan. Jamaah kaum muslimin khawati fillah azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman di dalam surah Al-Asr. Siapa yang mau baca? Surah Al-Asr. Enak nih, gak usah buka Al-Quran. Coba saya baca. Bang Agus, Al-Asr. Iya. Masya Allah. Apa kata Allah? Wal asr. Demi masa. Ada apa? Ada apa? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa, demi waktu? Dan Allah tidak pernah ditanya kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya jemaah. Karena ada di balik hikmah Allah bersumpah dengan waktu ini jemaah. Dengan waktu di balik cerita yang banyak tersimpan yang telah kita jalani untuk kehidupan kita coba. Wal asri, demi masa. Ini waktu yang berkutat ini, berjalan ini, akan ada nanti pemutaran ulang kembali video-video yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan itu kita akan persiapkan jemaah. Kaset-kaset tadi itu akan diulang lagi. Wal asri, demi masa. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menggunakan waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Ini mengingatkan kepada kita, ternyata begitu pentingnya waktu itu jemaah. Waktu itu sangat penting. Saking pentingnya waktu ini, banyak orang yang lalai terhadap waktunya. Begitu banyak waktu kita yang telah kita sia-siakan, kita buang. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan menghambur-hamburkan dan menghabiskan waktu itu lebih bahaya daripada kematian. Menghabiskan waktu itu lebih bahaya daripada kematian. Kenapa jemaah? Karena yang namanya kematian itu hanya memutus antara dirimu dan dunia. Antara dirimu dan keluargamu. Dah selesai. Kau mati, berarti berpisahlah dari kehidupan duniamu. Tapi kalau yang namanya menghamburkan dan menghabiskan waktu, bukan hanya memutusmu dari dunia, tapi juga memutusmu dari dunia dan akhirat. Akhiratmu habis, duniamu habis. Maka dari sini jemaah, kembali kepada pelajaran kita setelah kita menasihati tentang pentingnya untuk menjaga waktu dan hidup kita. Ternyata ada sebagian orang yang mencela dan menghina masa jemaah. Seperti orang mengatakan,
Kok hujan-hujan aja lah kan gitu. Gak paten harinya, panas sekali pula. Ya. Dia salahkan ya hari tadi tentang kesialan yang dia dapati di hari ini jemaah. Ya. Inilah sifat-sifat orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sebut mereka di dalam Al-Qur'an jemaah. Mari kita buka firman Allah di dalam surah Al-Jasiyah ayat 24. Sifat-sifat orang-orang yang mencela masa kehidupan ini jemaah. Al-Jasiyah ayat yang ke-24. Sudah dapat? Al-Jasiyah ayat yang ke-24. Al-Jasiyah. Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat 24 jemaah. Silakan dibaca Al-Jasiyah beserta artinya. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Dahriyah. Orang-orang Dahriyah ini kalau biasa kita orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan jemaah. Sekte Dahriyah. Mereka menganggap dan meyakini adanya mereka di dunia ini, hidupnya mereka, matinya mereka itu hanya perkara waktu aja. Bukan ada yang menghidupkan, bukan ada yang mematikan. Ya, seperti apa yang mereka ucapkan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia aja. Kita mati, kita hidup dah. Kita bersenang-senang, ya, kita menggapai semua apa yang kita inginkan, kemudian kita mati, udah selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Ini yang harus antum garis bawahi. Pelajaran kita di sini yang akan kita bahas. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidaklah yang membinasakan kami kecuali masa. Ini kalimat ad-dahar ini, jemaah. Para ulama membagi kalimat dahar baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu ada 3 makna jemaah. Ad-dahar dalam bahasa syar'i itu ada 3 maknanya. Apa yang pertama? Makna yang pertama artinya adalah al-abadiyah, keabadian. Keabadian. Ini makna ad-dahr, keabadian. Seperti firman Allah yang di dalam ayat ini. Ya. Di dalam surah Al-Jasiyah ayat 24 ini Allah mengatakan apa? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah yang membinasakan kita kecuali masa keabadian. Masa ini yang akan membinasakan kita, bukan Allah. Bukan kematian, bukan. Tapi kehidupan masa ini, keabadian inilah yang akan mematikan kita, yang selalu yang akan menghidupkan kita. Nah, ini jemaah. Ini makna ad-dahr yang pertama, artinya apa? Keabadian. Makna yang kedua, makna ad-dahr adalah
Al-waqtu tawil. Waktu yang panjang sekali jemaah. Waktu yang sangat panjang, lama. Saking lamanya kita nggak tahu. Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 1. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang dahar ini? Maksudnya adalah waktu yang panjang, lama. Mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat 1. Silakan. Al-Insan ayat 1. Baik. Sudah? Sudah dapat? Baca. Silakan. Artinya? Iya. Hal ata 'alal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura minad dahr. Ya, artinya adalah waktu yang sangat panjang jemaah. Ini makna dahar. Kemudian yang ketiga, makna dahar adalah setahun. 1 tahun. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama apa? Keabadian. Yang kedua apa? Waktu yang panjang. Yang ketiga apa? Setahun. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadan, summa atba'u shittan min Sawal, faka'annama kasiyamid dahr." Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian mengikuti setelahnya puasa 6 hari, sama layaknya dia seperti puasa setahun. Enggak kita katakan dia seperti puasa sepanjang waktu, enggak gitu. Kita enggak katakan dia puasa seabadi, enggak gitu. Tapi cukup setahun aja jemaah. Baik, ini dia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau membawakan hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim jemaah tentang pembahasan kita larangan mencela dahar, larangan mencela masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Yu'zini ibni Adam. Allah berfirman, anak Adam menggangguku. Yasubbud dahar. Yang mana mereka mencela masa. Wa anad dahr, padahal akulah sang pemilik masa tadi dan pengaturnya. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti jemaah. Dari hadis ini jemaah dan ayat yang telah dibawakan beliau surah Al-Jathiyah, maka kita mengetahui bahwasannya ada di antara orang-orang yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menyakiti Allah. Maka lafaz-lafaz seperti ini, orang-orang yang mencela masa, orang-orang yang mencela zaman, ya, bukan berarti mereka bisa memberikan mudarat kepada Allah, enggak. Bukan berarti mereka bisa mengganggu Allah, sama sekali tidak. Kenapa? Apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa memudaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menyebutkan di sini kenapa mereka mengganggu Allah. Allah tidak menyukai ucapan seperti ini jemaah. Ya, kalau kita perhatikan di sini, yu'zini ibni Adam, anak Adam menggangguku. Apakah kita bisa mengganggu Allah? Enggak. Tapi maunya apa? Di sini Nabi mengajarkan kita untuk berkata baik,
Karena apa? Ucapan ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Mau syirik apa di sini? Apakah syirik besar apa syirik kecil? Pembahasan kita masih berkaitan tentang masalah syirik kecil. Orang-orang yang mencela dahar, orang-orang yang mencela masa, ini imbasnya adalah tidak bisa menggunakan ucapan dia yang baik, sehingga apa? Allah tidak mencintai ucapan-ucapan tadi, jemaah. Berarti kita lebih mawas diri dalam mengucapkan ucapan, jemaah. Karena berapa banyak ucapan-ucapan yang kita tidak ketahui berujung apa? Kita mendapatkan dosanya, jemaah. Di antaranya ini, ya, kita mengatakan hari ini kayaknya nggak baik lah, ya. Hari ini kayak sial kali laku, ya. Hari ini kayaknya kurang lah. Nah itu, ini ucapan-ucapan seperti ini tidak diperbolehkan, jemaah. Baik, jemaah kaum muslimin khawati fillah azani Allah wa iyyakum. Apa yang bisa kita ambil dari fikih pembahasan kita ini, jemaah? Hukum mencela zaman. Hukum mencela zaman. Ini yang harus kita bahas. Apa hukum orang-orang yang mencela zaman? Orang-orang yang mencela zaman, kita bisa melihat dua kemungkinan dalam masalah ini. Yang pertama, mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Orang yang mencela zaman sebagai pengatur kejadian atau pelaku kejadian. Maka poin yang pertama ini ada dua poin. Ingat ya, mencela zaman melihat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian, maka ini menjadi dua poin. Ya, satu poin, ada dua poin. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, kalau dia meyakini pengaturan kejadian dan pelakunya, jika yang dia maksud dengan zaman sebagai pengatur adalah zaman itu sendiri, yang mengaturnya adalah zaman itu sendiri, terjadinya siang, terjadinya malam, itu zaman itu sendiri yang mengatur, ya. Maka ini merupakan kekufuran, jemaah, dan merupakan akidah dahriyah. Karena orang tuh nggak meyakini terjadinya malam, siang, adanya hujan, adanya panas. Mereka tidak meyakini bahwasanya mengatur ini adalah Allah, jemaah. Terjadinya dengan begitu sendiri aja. Zaman itulah yang menjadikannya. Kalau kita yang seperti ini meyakininya, ya, maka ini merupakan kekufuran, jemaah, yang harus dihindari. Kemungkinan yang kedua, jika yang dimaksud dengan zaman adalah sang pengatur, yaitu Allah, maka hakikatnya dia sedang mencela Allah. Kenapa? Karena hakikatnya zaman ini gak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia gak bisa berbuat apa-apa. Adanya panas, hujan, apakah dengan kehendak dia? Kan enggak. Kenapa kita harus mencelanya? Nah, ibarat antum bekerja di sebuah perusahaan, ya, antum mencela manajernya, sama juga antum mencela bosnya, kan gitu kan? Antum bilang ini nggak bagus, gini, ya antum sudah mencela itu atasannya. Ada demikian juga, tak kala antum mencela hari tadi, masa tadi, zaman tadi, otomatis sama antum mencela siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami, jemaah. Ya.
Karena zaman ini, waktu tadi berubahnya dia dari hari ke hari bukan dengan kehendak dirinya. Tak kala kita mengomentari ya dengan celaan-celaan tadi ini, sama dengan kita juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini yang poin dari poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang jemaah. Mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian. Ya. Mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian. Maka ini ada dua kemungkinan jemaah. Dari poin 1 ada 2. Dari poin 2 ada 2. Yang pertama, mencela zaman sebagai waktu bergulirnya zaman, bukan dia maksudkan untuk mencela Allah. Inilah dia sekarang jemaah. Dia sebenarnya enggak mencela Allah dia. Dia hanya komen tentang zaman aja. Seperti orang yang mengatakan, kayaknya kita udah berada di zaman edan nih. Zaman gila nih sekarang. Zaman sedang enggak baik-baik aja. Ya. Atau dengan apa? Kayaknya ke zaman-zaman ini sekarang udah sangat-sangat mengerikan. Ya. Atau kalimat-kalimat yang lain jemaah. Maka yang seperti ini hukum asal perbuatannya adalah syirkul asghar. Syirik kecil jemaah. Ya. Syirik kecil. Baik, kemungkinan yang kedua, jika celaan tadi terhadap zaman hanya sekedar menjelaskan kondisi zaman dan bukan mencelanya, jadi dia menjelaskan kondisinya aja sekarang. Kondisi sekarang hari hujan deras, ya, cuaca sekarang panas atau gini, dia hanya menjelaskan aja kondisi yang seperti ini, maka hal yang seperti ini tidak mengapa jemaah. Tidak terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman menjelaskan kondisi zaman dan waktu jemaah. Mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat 19-20. Demikian juga surat Fussilat ayat 16. Demikian juga surat Hud ayat 77. Ada 3 ayat. Ya. Al-Qamar 19-20, Fussilat 16, Hud 77. Yuk, silakan dibaca. Siapa yang membaca surat Al-Qamar ayat 19 sama 20? Pak, baca Pak. Artinya, sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus, yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Iya. Di situ Allah mengatakan apa? Rihan sarsaran fi yaumin nahsin, pada hari sial mereka.
Allah turunkan kepada mereka musibah, angin kencang di hari sial mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 16. Silakan dibuka firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 16. Fussilat ayat 16. Silakan dibaca. Siapa lagi yang mau baca? Nah, abang ini baca, bang. Tengah. Baca. Oke, artinya Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh pada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Taib, ahsan. Ya, dalam dua ayat ini jemaah menerangkan kepada kita bukan dalam rangka mencela waktu. Akan tetapi dalam ayat ini Allah menjelaskan kondisi yang terjadi pada hari itu. Yaitu apa? Kesialan yang Allah berikan kepada yang dialami dan Allah berikan kepada kaum Ad. Ya. Contoh yang lain, Allah berfirman dalam surat Hud terakhir ayat 77. Ini jelas sekali surat Hud ini ayat 77. Silakan dibaca. Abang nih baca bang. Siapa nama bang? Hud 77. Artinya bang, Ketika para utusan kami, malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. iya, hadza yaumun asib. Ketika tamu-tamu Lut datang, Nabi Lut jemaah. Ternyata tamunya ini bukan orang biasa, ternyata para malaikat yang berubah wujud menjadi manusia yang ganteng, ya, bersih, ya. Mendengar kedatangan tamu Nabi Lut, kaum Nabi Lut langsung kegirangan. Wah ini mantap nih kan gitu, ada makanan kan gitu. Karena mereka sudah kena penyakit homo, ya. Mereka ingin memberikan sesuatu kerusakan kepada tamu dari Nabi Lut. Sehingga Nabi Lut nih khawatir jemaah. Tamu yang datang nih ganteng-ganteng bersih-bersih, disitulah dia mengatakan hadza yaumun asib. Ini hari yang susah ini. Kenapa? Dia khawatir, dia nggak bisa menolong tamunya. Disitulah tamunya berkata, jangan takut. Ya, jangan takut. Kami ini merupakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah apa yang terjadi jemaah. Allah binasakan kaum Nabi Lut, kaum Sodom satu malam habis. Binasa jemaah. Ya. Jadi ini ayat semua jemaah yang telah kita terangkan menunjukkan tak kala kita mengkhabarkan tentang waktu itu tidak tercela. Makanya kaum muslimin ikhwati fillah azza Allah wa yakum, inilah pembahasan kita. Maka kalau kita mau merangkumkan dari apa yang kita jelaskan ya, sedikit saya akan rangkumkan tadi tentang hukum mencela zaman ya. Kan ada dua.
mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Ini ada dua. Kalau yang dimaksud dengan zaman adalah zaman itu sendiri, maka ini seperti akidah Dahriyah. Karena orang-orang Dahriyah meyakini dan mencela tentang binasanya mereka, matinya mereka karena waktu yang membinasakan. Iya. Mereka nggak percaya matinya mereka itu ada yang mau mematikan. Berarti ini merupakan keyakinan apa? Kekufuran, kafir. Poin yang kedua, masih di poin yang satu. Jika ini maksud dengan zaman adalah Allah itu sendiri, maka hakikatnya dia sedang mencela Allah. Berarti hukumnya apa? Kafir. Mencela Allah, kan nggak boleh. Ya. Nah ini dia. Kemudian yang kedua, kalau dia mencela zaman sebagai waktu dan tempat bergulirnya, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika dia mencela zaman itu sendiri, bukan dia maksud mencela Allah, dia mengatakan zaman itu sial, berarti dia jatuh ke dalam syirik kecil. Tapi kalau yang kedua, dia hanya mengungkapkan aja, sekedar dia memberitahu tentang zaman ini nggak baik, maka yang seperti ini tidak mengapa. Jadi kita lebih pintar dan lebih cerdas dalam menggunakan lafaz-lafaz ini jemaah. Jangan sampai kita saking marahnya kita karena sebuah kejadian yang menimpa kita, imbasnya kita mencela waktu jemaah. Jangan sampai. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kita taufik ya, dan keberkahan ilmu yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.